Penyambutan Habib Rizik Syihab setelah bebas tanpa syarat hanya wajib lapor. Haha. Sampaikan beberapa hal yang saya pandang cukup perlu untuk disampaikan berkenaan dengan pembebasan bersyarat yang saya peroleh pada kesempatan hari ini. Jadi ini sengaja saya garis bawahi, pembebasan bersyarat saya bukan pemberian partai politik, bukan pemberian pejabat, bukan pemberian kekuasaan, bukan. Tapi ini merupakan satu proses hukum yang nanti akan dijelaskan oleh para pengacara saya, dan yang memberikan jaminan adalah istri saya tercinta Syarifah Fadlun binti Fadil bin Utsman bin Yahya. Nah, ini nggak diumumkan karena kita punya prosedur ini perjalanannya dari menit ke menit, detik ke detik. Sedikit salah PB kita bisa batal ya ikhwan. Nah maka itu betul-betul kita jaga sedemikian rupa, jangan sampai dalam pembebasan bersyarat ini belum apa-apa kita sudah melakukan pelanggaran. Karena kalau sudah melakukan pelanggaran, saya akan ditangkap lagi tanpa sidang, dan saya harus melanjutkan lagi untuk ditahan selama 1 tahun tanpa remisi. Itu kira-kira 10 hari ya, jadi 19 bulan 10 hari. Jadi kalau 19 bulan 10 hari, sekarang tanggal 20 kurang lebih cocok lah ya. Jadi kira begitu ya cara menghitungnya ya. Cara menghitungnya begitu, jadi tepatlah penghitungannya kurang lebih. Oke, so alhamdulillah. Kemudian seperti HBS, tak lama setelah bebas pun Habib Rizik akan ditahan lagi dengan alasan kasus-kasus lainnya, karena targetnya HRS dipenjara sampai usai Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video terbaru saudara, Habibana Habib Rizik Syihab bebas dari penjara. Nah, semoga Habibana tetap istiqomah selalu, tidak tergoda oleh cuan, harta, jabatan. Allahu Akbar. Panjang umur perjuangan. Lihat videonya, simak videonya. Terharu, sedih, dan lain sebagainya. Yang gak terharu cuma dari kalangan cebong, dari buzzer, dan dari kalangan penista agama. Simak, langsung aja cek videonya saudara. Allahu Akbar. Yo, halo bosku. Kembali lagi bersama pembaruan militer. Habib Rizik Syihab bebas, hanya saja wajib lapor. Ini larangan Habib Rizik selama bebas bersyarat. Muhammad Rizik Syihab atau biasa dikenal Habib Rizik dinyatakan bebas bersyarat pada Rabu pagi tadi, 20 Juli 2022. Mantan pimpinan organisasi Front Pembela Islam atau yang disebut FPI itu mendapat pembebasan bersyarat pada 20 Juli 2022.
dengan rincian tinggal ditahan 12 Desember 2020, ekspirasi akhir 10 Juni 2023, habis masa percobaan 10 Juni 2024. Koordinator Humas Direktorat Jenderal Permasyarakatan Ditjenpas Kementerian Hukum dan HAM Rika Aprianti mengatakan, Rizik mulai ditahan sejak 12 Desember 2020 dengan putusan hakim sebagai berikut, yakni tindak pidana 1, kekarantinaan kesehatan, diputus pidana penjara selama 8 bulan. Tindak pidana 2, kekarantinaan kesehatan, diputus pidana denda 20 juta subsidiar 5 bulan kurungan. Denda sudah dibayar. Dan tindak pidana 3, menyiarkan berita bohong, diputus pidana penjara selama 2 tahun. Habib Rizik mendapatkan pembebasan persyaratan pada 20 Juli 2022 dengan rincian tanggal ditahan 12 Desember 2020, ekspirasi akhir 10 Juni 2023, habis masa percobaan 10 Juni 2024. Rika menambahkan, Habib Rizik telah memenuhi syarat administratif dan substansi untuk mendapatkan hak remisi dan integrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat atau lembaga negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 117. Kendati demikian, Habib Rizik Syihab belum seutuhnya bebas murni. Dia masih harus wajib lapor dan bimbingan ke Balai Permasyarakatan atau Bapas Jakarta Pusat Jakpus. Hal itu menjadi persyaratan yang wajib dilakukan Habib Rizik saat menjalani program bebas bersyarat. Sekadar informasi, pembebasan bersyarat diatur dalam pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang persyaratan, di mana pembebasan bersyarat yaitu kebebasan yang diberikan kepada narapidana yang telah melaksanakan 2/3 hukuman. Pembebasan bersyarat bisa dicabut dan dibatalkan jika penerima hak bebas bersyarat melanggar persyaratan. Adapun pembebasan bersyarat bisa dicabut jika dalam setahun masa percobaan yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban mengikuti bimbingan dan wajib lapor. Dengan adanya pembebasan bersyarat, tidak berarti narapidana telah terbebas sepenuhnya dari kewajiban hukum. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi selama setahun masa pengawasan, yakni penerima hak bebas bersyarat tidak boleh bepergian ke luar negeri dan wajib memenuhi syarat tertib selama menjadi klien kesehatan. Selain itu, penerima hak bebas bersyarat juga tidak boleh melakukan tindak pidana lainnya selama masa percobaan. Pencabutan bebas bersyarat dilakukan jika narapidana melanggar persyaratan pembebasan bersyarat. Sebelumnya, Habib Rizik Syihab dipidana karena dengan 3 perbuatan pidana. Pertama, kasus rem RSUD Bogor. Kedua, pembunuhan di Megamendung, Jawa Barat. Dan ketiga, kasus pernikahan dan acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat. Dari 3 perkara tersebut, Habib Rizik telah menjalani hukuman penjara dan membayar denda. Untuk kasus pernikahan dan acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta, Habib Rizik divonis 8 bulan penjara. Sementara untuk kasus Megamendung, Kabupaten Bogor, Habib Rizik dijatuhi denda sebesar 20 juta subsidiar 5 bulan kurungan atau denda sudah dibayar. Untuk kasus tes swab RSUMI, Habib Rizik dihukum 4 tahun penjara dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau yang disebut MA. Mengurangi hukuman Habib Rizik menjadi 2 tahun penjara. Rizik dinyatakan bersalah karena menyebar berita bohong atau hoaks terkait hasil tes swab dan kasus RSUMI hingga menimbulkan kericuhan.
Oke Bung, terima kasih dan selamat menyaksikan. Ditunggu kabar-kabar berikutnya. Bravo, bravo.